Pemirsa, viral, sopir truk trailer berkelahi dengan kru bus penumpang umum di Jalan Raya Kota Pasuruan, Jawa Timur, bak film action. Aksi perkelahian tak berimbang antara sopir kontainer dengan sopir kondektur dan kernet bus disebabkan karena sopir bus tak bisa menyalip kontainer. Tawur. Baku hantam antara sopir truk kontainer dengan awak bus syarat penumpang terjadi di jalur Pantura, Kelurahan Karangketu, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diduga peristiwa ini dipicu kesalahpahaman antar sopir. Aksi perkelahian ini diawali bus tidak bisa mendahului truk tronton di jalur Rejo Sokraton. Sopir bus memepet kendaraannya ke kontainer hingga berhenti. Sang sopir bus yang kesal menantang sopir kontainer. Berbekal stang besi, sopir kontainer pun keluar dari kepala kendaraannya, siap menyerang sopir bus bak film kungfu. Berusaha membela rekannya, kru bus, kondektur, dan kernet turut menyerang sopir truk. Akibat insiden ini, ruas jalan raya setempat sempat macet karena banyak warga yang menonton dan menghindari perkelahian keduanya. Sopirnya trailer itu nggak mau kasih jalan, busnya itu mau nyalip kok nggak dikasih jalan terus. Akhirnya kan itu pendapat. Tengah jalan itu, Pak? Iya, Pak. Setelah dimediasi oleh Polsek Gading Rejo, Kota Pasuruan, kedua sopir akhirnya berdamai dan melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Seorang Karawang, Jawa Barat berkelahi dengan salah satu warganya viral di media sosial. Perkelahian diduga dipicu masalah utang piutang. Sebuah video viral merekam adegan perkelahian antara Kepala Desa Pasir Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat dengan salah seorang warganya. Perkelahian keduanya dimulai dari adu mulut hingga saling mendorong. Aksi keduanya sontak jadi tontonan warga. Peristiwa diduga dipicu masalah utang piutang. Sementara warga yang terlibat perkelahian mengaku menjadi korban dan akan melaporkan sang kepala desa ke polisi. Saya mohon maaf, saya salah. Kalau memukul kan tidak memukul. Coba dia, saya tanya ke para media ini, apakah seperti kelakuan saya didorong-dorong terus saya dibenyeng-benyeng gini, itu termasuk kena unsur hukum enggak gitu. Terus kalau memang bapaknya berarti ada kaki saya tidak sakit sih, begituin saya gitu. Kalau memukul tidak. Menolak nolak akhirnya kan seluruhnya jadi ya bapak aing teh ger-gerin yang itu terbatur mah teh urusan anak gitu. Kunaon atuh jalur tidak kan itu sok urang beberes ulahnya buat penyerobotan tanah wae. Sementara sejumlah warga lainnya kini terus berupaya mendamaikan kedua pihak yang bertikai. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ketegangan membuat polisi dan petugas BPN turun tangan menengahi keributan. Polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatin di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Di dalam pencocokan datanya? Pencocokan data, belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini.
kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ya, ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap tidak sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru. Ya, baik, teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Ya, almarhum. Ini asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Itu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Oh, gitu. Wong Kitogalo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. Ya, Pak. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MK. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Mungkin mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, tetap punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Seorang anggota Polantas terekam menuduh pengemudi pick-up bermuatan pisang membawa sabu di Palembang, Sumatera Selatan. Usai viral, Polres Palembang memberikan klarifikasi. Ya, pencemaran ini. Turun. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu. Ya. Video yang direkam pengemudi mobil pick-up di depan pintu tol Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan ini viral di media sosial. Perekam video menyebut dikejar dan dihentikan petugas. Ia juga protes karena tidak terima dituduh membawa sabu. Saat diperiksa, muatan mobil ternyata tumpukan pisang. Menanggapi video viral ini, anggota Satlantas Polrestabes Palembang, Aibda Sarif Hidayat, memberikan klarifikasi. Ia mengungkap mobil pick-up menggunakan plat nomor palsu dan pengemudi tidak mau menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Polisi juga mencurigai muatan yang tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai karena muatannya itu tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Saat ini polisi masih mencari pengendara yang membuat video viral tersebut. Usai kejadian, pengendara tersebut kabur tanpa menunjukkan identitas atau surat-surat kendaraannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 14 orang komplotan pembuat uang palsu digulung polisi di Tangerang, Banten. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti uang palsu senilai 15 juta rupiah.
Polisi menggeledah seorang pria yang diduga pengedar uang palsu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menangkap 14 orang yang jadi anggota komplotan pembuat dan pengedar uang palsu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti 15 juta rupiah uang palsu. Saat diperiksa petugas, para pelaku mengaku mengedarkan uang palsu dengan menukarkan 4 lembar uang palsu dengan selembar uang asli. Jawa Barat kemudian daerah Kota Bandung. Jadi dapat kami pastikan bahwa pengungkapan ini adalah sindikat wilayah Jawa Barat dan Banten, yang mana yang bersangkutan sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun. Kita berhasil menangkap mulai dari pengedarnya, kemudian perantaranya, yang mencari atau pemasarannya, bahkan kita sampai si pembuatnya. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus pembuatan uang palsu ini. Sementara para pelaku bakal dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas 3 kg menjadi gas 12 kg di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan omset miliaran rupiah. Polisi mengamankan seorang pelaku dan ratusan tabung gas. Kelangkaan gas dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan dengan cara melakukan pengoplosan gas 3 kg bersubsidi menjadi gas 12 dan gas 50 kg. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg, serta seorang pelaku pengoplosan. Menurut Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi mengatakan, jika pelaku sudah melakukan pengoplosan sejak tahun 2023 dengan mengambil keuntungan sebesar Rp400.000 dalam satu tabung yang dijual. Beberapa tabung gas LPG yang diduga telah disalahgunakan dengan cara mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi, sehingga ini adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Hingga kini guna pengembangan lebih lanjut, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku berinisial ACS yang terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Dua bocah perempuan kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan disekap dan dianiaya oleh orang tua mereka. Keduanya diikat di kamar mandi dan tidak diberi makan selama 7 hari. Malang nian nasib dua bocah perempuan kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Keduanya kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai dievakuasi dari sebuah rumah kontrakan. Kedua korban, masing-masing berusia 8 dan 9 tahun, disekap oleh ayah kandung dan ibu tiri mereka. Tak hanya disekap, mereka juga kerap dianiaya dan tidak diberi makan selama 7 hari. Tubuh mereka kurus kering dan dipenuhi luka. Terkadang, pelaku tega mengikat kedua korban di dalam kamar mandi. Pertama itu ada luka bakar di perut sama di paha. Terus untuk anak yang kedua memang luka bakarnya agak lebih banyak karena luka bakarnya sekitar 58% kalau yang anak kedua. Kalau yang pertama sekitar 5% saja. Untuk berapa lamanya mereka di sini mungkin karena kondisinya yang kurang gizi sekali, kemungkinan mungkin sekitar semingguan mungkin tidak makan. Jadi itu butuh waktu. Kita belum bisa pastikan sampai berapa lama.
Kedua pelaku mengaku tega menyiksa anak-anak mereka sendiri lantaran kedua korban dianggap nakal. Di sini terakhir itu tanggal 31 Januari. Sudah disekap dan ditaruh diamankan di dalam WC per tanggal 3 Februari dalam keadaan dirantai dan memang ada mengalami beberapa kekerasan fisik dari orang yang ada di rumahnya. Kedua pelaku kini telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan baik pengobatan luka fisik maupun trauma. Dari Makassar, Yol Yusfin, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Penculikan anak dengan meminta tebusan uang 100 juta rupiah terjadi di Denpasar, Bali. Pelaku berhasil ditangkap yang ternyata mantan karyawan orang tua korban. Diam. Mantuan merapat. Seorang pria, pelaku penculikan anak, ditangkap polisi di Jalan Bypass, Ngurah Rai, Sanur, Bali. Sebelumnya, pria berinisial WS menyandera seorang anak dan meminta tebusan sebesar 100 juta rupiah. Ia juga sempat membawa korban berputar-putar di kawasan Denpasar dengan sepeda motor. Pelaku akhirnya teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas sekolah dasar. Ia diketahui merupakan mantan karyawan pengusaha kosmetik yang tak lain orang tua korban. Polisi mengulur waktu untuk mempermudah identifikasi pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dalam penyelidikan terungkap, tindakan nekat pelaku didasari rasa kecewa karena diberhentikan sebagai karyawan. Kita lakukan penindakan penangkapan dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Pelaku hingga kini diperiksa anggota Polsek Denpasar Selatan. Ia terancam hukuman pidana hingga 12 tahun penjara sesuai pasal tentang penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dua pekerja kebersihan salah satu mal di Kota Bekasi, Jawa Barat tewas akibat terjatuh dari atas lantai 7. Penyebab kecelakaan kerja diduga tali sling mesin gondola putus. Pihak kepolisian Polsek Bekasi Selatan langsung memasang garis polisi di area Mall Pakuwon di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai dua orang pekerja kebersihan tewas terjatuh dari lantai 7. Kedua korban tewas dan terjatuh usai tali sling mesin gondola yang dinaikinya putus. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan, bahkan nampak mesin gondola terlihat masih menggantung dan tertahan di atas lantai 7. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjatuhnya dua korban dari atas mesin gondola. Terkait kelalaian, kita sedang melakukan pendalaman penyelidikan. Namun yang jelas pada saat kita di TKP terhadap korban itu, dua korban itu di badannya masih mengenakan daripada alat tertib pengamanan. Kita juga sudah meminta keterangan beberapa saksi. Untuk saat ini para saksi sedang kita minta di Polsek Bekasi Selatan. Berapa saksi Pak yang diperiksa? Untuk yang sudah kita periksa sekitar 4 saksi. Usai melakukan olah TKP di lokasi terjatuhnya dua pekerja, sejumlah petugas langsung melakukan pengecekan di lantai 7, tepatnya di lokasi gondola menggantung. Dan untuk korban, saat ini sudah dievakuasi petugas ke RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan visum. Terkait jatuhnya dua pekerja kebersihan, pihak manajemen Mall Pakuwon hingga kini belum bersedia memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bos koperasi di Banyuasin, Sumatera Selatan meregang nyawa usai dianiaya seorang pria menggunakan senjata tajam. Pelaku sakit hati dengan perkataan kasar korban saat menagih utang. Hari siapa ada? Ya Allah. Kemana yuk? Berdiri. Warga panik dan histeris melihat Zaini, pria 60 tahun ini terkapar bersimbah darah di jalan. Warga desa Budiasih, Banyuasin, Sumatera Selatan ini dianiaya seorang pria dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban sempat akan dibawa ke rumah sakit. Ya Allah
namun nasib berkata lain. Korban yang merupakan bos koperasi ini meninggal dengan 3 luka tusukan di tubuhnya. Pelaku Darwansyah, 45 tahun, yang sempat kabur, ditangkap saat bersembunyi di sebuah kebun sawit. Ia tega menganiaya korban hingga tewas karena sakit hati dengan perkataan kasar korban saat menagih utang. Kenapa tadi marah-marah? Nah, kemudian terjadilah cekcok di situ, sehingga menurut keterangan dari tersangka ini, korban mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar sebanyak 3 kali. Nah, setelah itulah spontan si pelakunya langsung tersulut emosinya, yang sedang pada saat itu sedang memegang parang yang tadi digunakan dia untuk membersihkan semak-semak itu untuk disabitkan ke beberapa kali ke korban. Tersangka ditahan bersama barang bukti sebilah parang dan pakaian korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS. Akibatnya ratusan siswa terancam gagal mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa SMKN 1 Depok menggelar aksi unjuk rasa di sekolah. Aksi ini dilakukan buntut keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit saja. Akibatnya ratusan siswa ini terancam tidak bisa mengikuti SPMB. Para siswa menyerukan keluhannya, bahkan di bawah hujan deras. Pihak sekolah pun akhirnya menemui siswa, meski siswa merasa tidak puas. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan saat menginput data. Pihak sekolah hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Ya, untuk anak-anak yang eligible, ternyata mereka tidak bisa masuk ke dalam seleksi tersebut. Kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya itu kamera, Bu. Ya. Ke depan sini, Bu. Ya. Kendalanya itu karena keterlambatan sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya, operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Sementara itu, keterlambatan seperti ini pernah terjadi pada tahun sebelumnya, namun tidak dievaluasi oleh sekolah. Para siswa juga mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp jika melakukan protes. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya. Iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Oh, berarti ada ibaratnya ditahan ya, ada ancaman ditahan ijazah ya. Total ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Lantaran data tersebut menjadi acuan dalam proses seleksi perguruan tinggi. Pemirsa, pendaftaran Seleksi Nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025 tengah dimulai. SNBP diperuntukkan bagi siswa SMA, SMK, dan MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri tanpa harus mengikuti ujian tertulis. Lalu apa saja syarat pendaftaran dan tahapan penting dalam SNBP 2025? Berikut informasinya untuk Anda.
Terima kasih Anda masih di Sido Today. Akibat cuaca buruk, sebuah kapal tanker menabrak tanggul di perairan Jakarta Tanjung Priok, Jakarta Utara. Karena lambung, kapal bocor sebanyak 18 orang kru kapal langsung dievakuasi petugas. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan kru kapal tanker yang menabrak tanggul di perairan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu persatu para awak diturunkan di tengah ayunan gelombang. Upaya evakuasi dilakukan dengan mengerahkan 4 kapal penyelamat. Sebelumnya, kapal tanker ini bergeser dari posisinya saat sandar di pelabuhan Tanjung Priok karena dilanda angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat 17 awak dan kapten berada dalam kapal tanpa muatan itu. Tim SAR gabungan yang terdiri dari ada KSOP dan juga dari Polair dan tim SAR gabungan lainnya berhasil melakukan evakuasi 18 orang dalam keadaan selamat dan dibawa ke Panduan ke pelabuhanan. Demikian dapat kami sampaikan. Sementara itu, BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di perairan Teluk Jakarta dan Jawa Barat yang akan berlangsung hingga 8 Februari. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Jelang operasi ketupat 2025, kondisi Jalan Pantura dari Semarang sampai Kabupaten Batang mengalami kerusakan parah. Jalan Pantura sebagai jalan nasional mempunyai peran vital saat operasi pengamanan arus mudik Lebaran 2025. Kakor Lantas Polri yang memeriksa kondisi Jalan Pantura dari Semarang sampai dengan Kabupaten Batang menyatakan kondisi jalan terbilang rusak parah. Kondisi jalan yang rusak akan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hasil pantauan jalan ini akan disampaikan Kakor Lantas kepada pihak terkait agar segera diperbaiki. Dari Semarang, sengaja saya menelusuri jalur jalan nasional. Jadi dari Semarang sampai Batang, itu cukup parah. Lalu hari ini kita ada di Batang, banyak sekali jalan berlubang. Ini tentunya akan mempengaruhi ketika nanti operasi ketupat. Pada saat one way, ketupat itu berarti. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan. Ya baik, terima kasih Camar dan juga Galuh di studio. Pemirsa, ada yang mencuri perhatian saya selama perjalanan dari Warung Buncit ke sini, yaitu pengguna kendaraan kendaraan pariwisata, di mana penggunaan klakson toilet tadi mengganggu jalannya arus lalu lintas di kawasan ini, di mana diikuti sama anak-anak untuk merekam telolet dari bis. Sempat juga tadi dibonceng sama keluarga di motor mengikuti bis melintas di kawasan ini untuk mendapat momen merekam momen telolet. Perlu kami ingatkan bahwa hal ini sangat berbahaya, baik itu untuk pengendara roda 2 yang mengikuti di belakang, dan juga perlu kami sampaikan hal ini sudah dilarang oleh Korlantas Polri maupun Dinas Perhubungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana klakson telolet itu dilarang dengan alasan larangan tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan juga pengguna jalan lain, dan klakson telolet dapat menyebabkan kehabisan pasokan udara ataupun angin pada kendaraan sehingga rem kendaraan tidak optimal. Kemudian klakson telolet dapat menimbulkan kepadatan dan kemacetan di jalan raya. Untuk itu hal ini perlu menjadi perhatian bagi supir bus pariwisata untuk
tidak menggunakan klakson telolet saat anak-anak parkir di pinggir jalan untuk meminta klakson telolet, karena hal ini sangat berbahaya bagi anak-anak itu sendiri maupun bis tersebut yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan ini dalam keadaan ramai lancar, baik itu dari Fatmawati yang akan mengarah ke Ragunan melalui Jalan TB Simatupang. Di sana cukup ramai, namun lalu lintas masih dalam keadaan ramai lancar. Kemudian dari Ragunan yang akan mengarah ke Pasar Minggu saat ini juga dalam keadaan ramai lancar. Dari Ragunan yang akan mengarah ke Warung Buncit dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan di kawasan ini terjadi di antrian traffic light saja. Kemudian mengingat cuaca pada saat ini mendung, di mana kondisi jalanan juga masih licin, imbas hujan beberapa saat lalu. Untuk itu kami harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Tentunya sebelum Anda beraktivitas, periksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tidak lupa untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai hak legalitas kepemilikan kendaraan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslina melaporkan langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Kemenq Isa Rahmatarwata alias IR sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Ya, Kejagung akan menahan Isa selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Kejagung menyatakan berdasarkan laporan pemeriksaan dan investigasi, Isa Rahmatarwata merugikan keuangan negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya tahun 2008 hingga 2018 sejumlah 16,8 triliun rupiah. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup kuat terkait keterlibatan Isa yang pada saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK periode 2006-2012. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Isa ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini dilakukan pemeriksaan secara maraton kepada yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan setelah pemeriksaan sebagai saksi, penyidik setelah melakukan gelar perkara menemukan adanya peran perbuatan dari yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga oleh penyidik menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka, penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto Jumat pagi. Tim hukum Hasto membawa 6 orang saksi dan ahli untuk melawan KPK. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Juyamto beragerakan mendengarkan keterangan 2 saksi dan 4 ahli pidana dari kubu Hasto. Ahli pidana yang hadir diantaranya adalah Jamin Ginting, Mahrus Ali, dan Marwar Siahaan. Sementara 2 saksi fakta yang dihadirkan yakni ex-anggota Bawaslu Agus Anitio Fridelina dan staf Hasto bernama Kusnadi.
Dalam persidangan ini terungkap bahwa salah satu saksi bernama Agustiani Tio mengaku mendapat intimidasi oleh penyidik KPK. Ia juga mengaku ditawari uang sebesar 2 miliar rupiah sebelum pemeriksaan KPK. Bapak bawa tas atau tidak? Sidang hari ini yang hadir adalah saudara Fredenilna Tio, kemudian saudara Kusnadi. Dalam catatan kami terkait dengan saudara Tio, ada alat bukti yang dipakai oleh KPK sebagai alat bukti yang menjadi alat bukti yang mentersangkakan Mas Hasto Kristianto. Alat bukti tersebut kami dapatkan di dalam jawaban termohon. Sedangkan kita tanyakan kepada saksi Tio bahwa alat bukti tersebut sudah dikembalikan. Artinya apa? Kami menduga, semakin kuat dugaan kami bahwa penetapan tersangka Mas Hasto ini terburu-buru. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dipecat dari keanggotaan Polri karena diduga terlibat dugaan suap dalam penanganan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Selain AKBP Bintoro, rekannya AKBP Gogo Galesung disanksi demosi atau penurunan jabatan selama 8 tahun. Diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang ureannya. Jadi urean terus perannya apa? Ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, gimana konteksnya, kapan memberinya dan sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu, bahkan ketika momentumnya selesai, baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu baru jalan. Ini enggak, ini jalan terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang 3 sudah diputuskan, AKBP GG sama Ibda ND itu demosi 8 tahun, terus Patsus 20 hari, ya, demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum. Sebelumnya mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan di Mapolda Metro Jaya. Total ada 21 saksi dihadirkan dalam sidang etik. Kompolnas membeberkan dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 5 terduga pelanggar yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan etik. Mereka adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, dan seorang Ibda berinisial N. Kasus ini dipantau oleh Kompolnas, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas juga menyoroti soal lambatnya proses penanganan, dugaan aliran dana, hingga keterlambatan berbagai pihak. Sebanyak 21 saksi akan dihadirkan untuk sidang etik AKBP Bintoro. Sementara dalam kasus ini juga ada peran seseorang yang diduga melakukan penyuapan kepada AKBP Bintoro dan teman-teman. Kalau ditanya lebih dalam lagi, karena masuk ya ke WA saya, ditanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B. Kompolnas terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bitpropam Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya buntu dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bitpropam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bitpropam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bitpropam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni terlibat perdebatan dengan Polwan Ibda Feren Azahra Putri. Keduanya beradu pendapat perihal kasus siswa Bintara Valyono Boni Rafael yang dikeluarkan dari Sekolah Polisi Negara SPN Polda Jawa Barat. Mohon maaf. Nanti dulu Bu, ngomong kalau di perintah ngomong baru ngomong. Perdebatan terjadi dalam rapat Komisi 3 DPR RI Jumat siang. Ahmad Sahroni beradu pendapat dengan Ibda Feren perihal siswa Bintara Valyono Boni Rafael yang dikeluarkan oleh Sekolah Polisi Negara Polda Jabar. Valyono dikeluarkan pada 3 Desember 2024 karena dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Sahroni menganggap penilaian tersebut hanyalah sebuah asumsi. Sahroni bahkan sempat memotong pembicaraan Ibda Feren karena menurutnya paparan tersebut merupakan ujaran kebencian. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal, Pak. Bapak? Enggak mau, Pak? Memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Baren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh.
Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sidang, Prabowo membahas tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jumat siang. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Dewan Pertahanan Nasional sejatinya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Namun demikian, setelah 22 tahun berlalu, baru diwujudkan pada tahun ini. Prabowo juga menyebut pertahanan merupakan urusan vital bagi sebuah negara. Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan. Artinya azas pertahanan. Rencananya dalam 5 tahun sekali, Dewan Pertahanan Nasional akan merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan. Meski kini, rumusan tersebut masih dalam finalisasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Bagus Prasetyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sinyal reshuffle kian mencuat seiring berjalannya masa kerja Kabinet Merah Putih. Elit Partai Gerindra mengakui ada anggota kabinet yang tidak seirama dengan Presiden. Sinyal pergantian anggota kabinet kian kuat. Isu reshuffle mencuat pasca 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pembantunya di kabinet yang tidak bekerja untuk rakyat. Meski belum ada nama spesifik yang disebut, namun elit Partai Gerindra mengakui ada menteri yang saat ini sudah tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Informasi itu datang dari keluhan yang terdengar samar, namun berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Meski demikian, pihak istana yakin informasi yang beredar bersifat spekulatif lantaran peringatan yang diberikan Prabowo pada jajarannya bersifat umum untuk seluruh anggota kabinet. Presiden kan selalu memberikan memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni. Tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Sebelumnya dalam survei yang dilakukan Lembaga Center of Economic and Law Studies atau Celios mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau serta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Reshuffle kabinet memang menjadi hak Presiden Prabowo, namun publik juga berhak menilai kinerja para pembantu Presiden melalui program-program yang telah berjalan selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun dimulai pada 10 Februari mendatang. Bagi Anda yang berulang tahun di Januari dan Februari, masih bisa memanfaatkan program ini hingga bulan April. Cek kesehatan gratis.
diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat gitu, di salah satu puskesmas. Ini kan diupdate juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang. Mungkin nggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta aja udah senang. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus. Dan di Kompas waktu kemarin keluar rating presiden tinggi kan, nomor satunya tingginya gara-gara program kesehatan gratis ini. Jadi kita harus pastikan bahwa ini jalannya baik lah pesannya dari. Nah ini akan dilakukan 2 grup ya. Grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah, di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah. Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Jadi ulang tahunnya udah lewat. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah ini instrumennya sudah dipersiapkan ya, termasuk Galuh ya yang berulang tahun di bulan Februari mungkin bisa memanfaatkan ini Galuh. Bisa ya, jadi yang berzodiak Capricorn, Aquarius, Pisces itu bisa memanfaatkan fasilitas ini karena ini bagus juga bagi masyarakat yang Galuh lagi bindeng juga nih ya, lagi gak sehat juga nih, ini bisa dicoba nih Galuh ya. Apalagi usia kan semakin tua ya, usia tapi semakin tua semakin harus matang semakin ya, sehat semakin dewasa. Semakin dewasa ya. Dan ini sangat berguna karena bagi masyarakat yang mungkin tidak punya akses ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan, ini akan menjadi sangat berguna gitu. Betul, karena apalagi beberapa pemeriksaan tensi darah, kemudian juga gula darah ya, itu hal-hal yang penting sekali untuk kita bisa langkah preventif ya, supaya kedepannya kita bisa tahu wah apa nih makanan yang harus dikurangi atau apa aktivitas yang harus ditambah gitu ya. Ya makanya Camat juga yang kurang olahraga ini perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini biar bisa mencegah hal-hal yang kemungkinan di kemudian hari perhatian sekali tidak diinginkan terjadi dalam kesehatan kita. Ya semoga semua selalu sehat deh. Dan pemirsa, informasi berikutnya ini aplikasi Satu Sehat Mobile menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki masyarakat untuk mempermudah mendapatkan layanan cek kesehatan gratis saat ulang tahun. Ya, namun sayangnya masih terdapat sejumlah kendala yang terjadi pada aplikasi tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pelayanan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun akan tetap berjalan dan akan dimulai pada 10 Februari mendatang. Namun untuk dapat memanfaatkan layanan tersebut, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Salah satunya aplikasi Satu Sehat Mobile. Masyarakat harus memiliki dan menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile untuk mendapatkan tiket pemeriksaan dan notifikasi terkait jadwal pemeriksaan. Namun dalam penggunaannya, masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait sulitnya akses aplikasi tersebut di ponsel. Beberapa keluhan yang sering muncul meliputi kendala verifikasi saat aktivasi akun hingga kegagalan mengunduh sertifikat vaksinasi. Merespon kendala tersebut, staf ahli bidang teknologi kesehatan, Setiaji, menyarankan masyarakat untuk memastikan aplikasi Satu Sehat Mobile yang digunakan sudah diperbaharui ke versi terbaru. Diketahui aplikasi kesehatan masyarakat Satu Sehat Mobile menghadirkan berbagai fitur dan layanan kesehatan dengan data yang terintegrasi dengan Satu Sehat Platform. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses sertifikat imunisasi anak dan vaksinasi selain COVID-19, mencatat informasi kesehatan pribadi hingga resum rekam medis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Meski dimulai Februari 2025, masyarakat yang berulang tahun pada Januari 2025 tetap berhak mendapatkan layanan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya untuk bertujuan mengobati, tetapi juga untuk pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan di rumah sakit.
Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini, dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya, kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Program pemeriksaan kesehatan gratis berbeda dari screening kesehatan BPJS Kesehatan dengan pemeriksaan yang lebih spesifik sesuai golongan usia. Pemeriksaan kesehatan gratis mencakup 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah resiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan kepada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri melalui ponsel di aplikasi Satu Sehat. Nantinya bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Apabila warga yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan menggunakan aplikasi, bisa mendaftar langsung di puskesmas terdekat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui deteksi dini dari berbagai penyakit, serta mampu meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. IKN. Nasib pembangunan ibu kota Nusantara kini tengah terkatung-katung. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan anggaran IKN ikut menjadi korban pemangkasan APBN 2025. Dalam paparannya saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut proyek IKN bakal terhambat. Pasalnya, hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN karena pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meski demikian, Dodi menyatakan Kementerian PU masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan dan berdiskusi lebih lanjut terkait prioritas pembangunan yang perlu didahulukan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok saya progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. PU itu kan anggarannya diblokir semua kan. Jadi harapan kami ini sudah disetujui. Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh, nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa dikutak-atik untuk kemudian bisa mensupport masyarakat luas ya. Di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemblokiran anggaran bukan berarti anggaran tidak ada. Pembangunan IKN masih akan tetap dilanjutkan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Sebelumnya, anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang semula 110,95 triliun dipangkas sebesar 81,38 triliun sehingga tersisa hanya 29,57 triliun. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN yang mengalami kendala dalam pendanaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah helikopter jatuh dan terbakar di Bentong, Pohang, Malaysia. Akibat insiden ini, 1 orang tewas dan merupakan warga negara Indonesia. Sebuah helikopter jatuh dan terbakar pada saat akan mendarat untuk mengisi bahan bakar di Bentong, Pahang, Malaysia pada Kamis pagi waktu setempat. Menurut otoritas setempat, insiden ini terjadi setelah hilang kendali saat mempertahankan ketinggian 3 meter untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya, kaki helikopter bergesek dengan tempat pendaratan yang mengakibatkan helikopter terguling dan terbakar. 2 pilot helikopter selamat, sedangkan 1 orang tewas dan merupakan warga Indonesia bernama Vincent Reski Sembiring berusia 27 tahun. Korban meninggal, 1 tadi kami sampaikan atas nama FRS, ya, yang bersangkutan berprofesi sebagai engineer. Dan dia almarhum bukan penumpang dari helikopter tersebut. Jadi almarhum sedang berada di lokasi pendaratan. Ya, nah, jadi ketika helikopter itu terbalik, ya, beliau terkena serpihan bilah helikopter sehingga meninggal. Kementerian Luar Negeri RI menyebut KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia dan perusahaan pemilik helikopter, termasuk untuk proses pemulasaran jenazah dan repatriasi jenazah WNI itu. Terima kasih masih bersama kami di Studio Today. Pemirsa, Timnas Indonesia akan memiliki pemain berkualitas tambahan. Ya, setelah disetujui oleh DPR RI, Ole Romeni akan mengambil sumpah WNI pada Sabtu pagi waktu setempat di London, Inggris dan siap membela skuad Garuda. Ole Romeni sebentar lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Ole dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah WNI di Inggris, tepatnya di KBRI London pada Sabtu pagi waktu setempat. Proses naturalisasi Ole telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPR RI Jakarta pada Selasa lalu. Menpora berharap Ole Romeni bisa memperkuat timnas saat melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole itu jangka pendek 2026. 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk kualifikasi? Iya, kan 20 Maret dia udah main. 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni akan memperkuat timnas Indonesia senior yang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole punya segudang pengalaman di Liga Belanda bersama NEC Nijmegen, FC Emmen, FC Utrecht, dan saat ini hijrah ke Inggris bersama Oxford United. Ole berposisi sebagai penyerang atau gelandang serang yang unggul dari segi kecepatan dan akurasi tendangan. Ole juga memiliki ketajaman dan diharapkan bisa menjadi solusi gol di tim nasional Indonesia.